Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi muraddu ilmus sa'ah wa ma takhruju min samaratin min akmamiha wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmihi wa yawma yunadihim aina syuraka'i qalu adzannaka ma minna min syahid. Sadaqallahul azim. Oke pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Asmaul Husna. Sekarang hari ke-25 nih pemirsa, nggak terasa ya kita udah di penghujung banget Ramadan. Belum. Sebentar lagi. Ya, oke pemirsa, hari ini kita akan belajar dan mengkaji tentang asma Allah, yaitu Asy-Syahid, yang maha menyaksikan, yang maha melihat. Termasuk ya di samping perbuatan, ada juga melihat kondisi kita, keadaan kita, kesulitan kita, doa kita, rintihan kita, bahwa Allah menyaksikan itu semua. Lengkapnya seperti apa pemirsa? Insya Allah sebentar lagi kita langsung aja ngaji nih. Siap. Ya. Oke Pak, yuk. Dibuka deh surat Fussilat. Surat Fussilat, surah ke-41. Bismillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabi ummati walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya saya beristighfar dulu kepada Allah dan kita sama-sama beristighfar aja. Karena kita banyak salah, banyak dosa, banyak kesalahan, banyak keburukan, kekurangan, kelemahan, kelalaian, kejahatan. Suka bikin Allah jadi murka, nggak ridho, dan juga suka nyakitin orang, barangkali sengaja nggak disengaja, suka ngerugiin orang. Di tengah Allah yang Asy-Syahid, di tengah-tengah Allah yang maha mempersaksikan segala perbuatan kita semua. Yuk mari kita beristighfar, apalagi ini hari-hari udah 10 hari terakhir Ramadan. Insyaallah Allah benar-benar kabulin permohonan istighfar kita, amin. Astaghfirullahaladzim. Bareng pemirsa ya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Min kulli dzambin azim. Wa atubu ilaih. Taubatan nasuha. Min jami'il ma'asi wadh-dhunub. Li wali walidayya ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah maafin kita ya pemirsa. Dosa-dosa kita masih apa aja dah. Ya, selain sama Allah diampunin, maafin, dibersihin sehingga nggak ada satupun yang bersaksi atas segala macam kejelekan, keburukan, kesalahan, dosa dan maksiat kita semua. Amin. Baik. Kita buka surah Fussilat yang terkait dengan Allah yang maha mempersaksikan. Betapa hebatnya ya teknologi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memonitor segala perbuatan anak manusia. Nggak ada yang bisa menghindar.
nggak ada yang bisa kemudian mengelak, nggak ada yang bisa menolak, nggak ada yang bisa membantah. Kalau pengadilan hari akhir itu nanti digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bakal tahu bahwa nggak ada gitu yang memang bisa lepas dari penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Ayat 18-nya mah cakep banget sih, ya. Ayat 18-nya cakep banget. Bang Kun, Kawida Kakumi, pemirsa ikutin ya. Dengerin, ikutin. Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Suaranya Kakumi, Bang Kun, suaranya pemirsa walaupun saya nggak dengar, ikutin ya. Wa najjaynal ladzina amanu وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا wa kanu yattaqun. وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Dan kami menyelamatkan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kalau mau selamat di kehidupan dunia, apalagi nanti di akhirat, kita harus beriman sama bertakwa. Apa sih beriman itu? Percaya sama Allah. Ya, yakin sama Allah, punya belief yang tinggi, punya trust yang tinggi, bergantung yang tinggi. Punya iman yang bagus lah gitu. Kemudian bertakwa. Apa sih bertakwa itu? Jaga diri, pemirsa. Allah benar-benar maha melihat. Kita nggak pengen dong dilihat sama orang tua dalam keadaan kita bandel. Lagi main ke kosan, lagi main ke kontrakan, pas lagi kamar berantakan, pas lagi kosan berantakan, kan ngecewain orang tua. Ketika orang tua ngelongkok ke kamar, kita pengen dong pas kamar lagi cakep-cakepnya. Kira-kira kayak gitu. Kita dilihat sama bos juga dalam keadaan ngelihat juga kita kerja lagi cakep-cakepnya, sehingga kita bisa dapat reward, pujian dan sebagainya. Nah, di kehidupan ini saya izin Allah ada tuh, alhamdulillah biiznillah dikasih karunia pengen dilihat sama Allah prestatif, pengen dilihat sama Allah tuh hebat, pengen dilihat sama Allah tuh manfaat. Ya. Ayat 18 sudah kita baca, tinggal sisanya ya Bang ya. Kakumi Kawida insyaallah setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Papa, sebelum kita lanjut lagi, sahur dulu. Iya benar. Sahur dulu. Allah nyaksiin kita nyaur. Bismillah, Allahumma shalli. Alhamdulillah. Energen saat sahur, energi full, puasa full. Alhamdulillah. Dan harusnya kita seneng nih punya saksi tuh Allah. Dan akhirnya jadi cukup lah kalau Allah tuh udah hadir menjadi saksi. Jadi ketika sholat duha terhormat sekali, dilihat loh. Emang nggak berasa ya? Ya kan kita ngelakuin apapun atasan kita nggak ngelihat itu. Gimana dia mau ngasih reward? Hanya karena sistem aja gitu. Tapi sistem kan sistem itu loh. Kalau ini kan memang benar-benar melekat kesaksian Allah itu. Makanya ketika sedekah tuh yakin banget bakal dibalas itu karena emang gimana orang dia ngelihat kok. Ketika baca Quran bakal naik derajatnya, ketika sholat malam bakal diangkat derajatnya. Ya iyalah, orang dia ada kok ngelihat, menyaksikan. Pemirsa semua yang setia dengan PSSI hadir bersama kita di Gelora Bung Karno Senayan gitu. Presiden dan Menpora yang kita cintai, coba pemain lebih semangat lagi, betul nggak? Disaksikan oleh, ketika kita punya banyak film-film, ya pas udah di ujung-ujung presidennya meninggalkan gelanggang karena yakin bakal kalah si petarung dari negaranya. Makin down si petinjunya itu atau si pegulatnya. Tapi ketika kemudian istrinya yang satu atau anaknya satu terus menyaksikan, terus memberikan motivasi, kan
tambah hebatnya gitu. Jadi ketika Papa, saya ya pemirsa, gelar sejadah itu udah yakin itu, ini Allah ada, Allah ngelihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ngaji juga tuh, Papa kalau ngaji ngapal Quran, waktu ngapal Quran ya, setoran, Papa merasanya setoran ke Allah langsung. Kenapa? Karena dia denger Papa mulai dari tertatih-tatih ngapal sampai setoran. Dan setorannya itu Bang Kun lewat sholat. Nah, oke, sekarang kita lanjutin. Kenapa kita nggak bisa menghindar dari pengawasannya Allah, penglihatannya Allah, persaksiannya Allah, Asy-Syahid. Ya. Ayat 19 surah Fussilat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Dan ingatlah pada hari dikumpulkan musuh-musuh Allah ke dalam api neraka. Kemudian mereka akan digiring berurutan. Ya Allah. Dan sampai nih kita jadi musuh Allah nih, ya. Di ayat lain kita tuh diikat, bisa percis lah kayak di dunia, kita diikat gitu, dibelenggu ke belakang nih tangannya. Ya tangan saya coba dilihat. Nih dibelenggu begini tangan. Terus leher kan? Nah, leher sama tangan itu diikat gitu, kemudian satu-satu dicemplungin. Satu-satu kemudian dihinakan oleh Allah di dalam api neraka. Nah, di ayat yang lain ya, ini kita mau di ayat ini, kita lanjut ayat 20. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Ketika kemudian mereka telah mendatangi neraka, dimasukin ke neraka, dicemplungin ke neraka, ditaruh di neraka, bersaksilah atas mereka apa? Sam'uhum, pendengaran mereka, wa absaruhum, dan penglihatan mereka. Sampai sini Allah tahu, karena dia pencipta, ada yang gak punya sam'uhum, ada yang gak punya absaruhum. Ada gak orang lahir gak dengar? Dari lahir? Ada. Bisa gak dijadikan persaksian pendengarannya? Gak bisa. Ada gak orang yang dari lahir buta? Ada. Kalau gitu bisa nggak dijadikan persaksian penglihatannya? Enggak, orang dia nggak melihat, nggak mendengar gitu kan. Tapi nggak bisa lolos dari yang satu ini. Apa coba? Lihat apa? Setelah sam'uhum wa absaruhum apa? Wajuluduhum. Yes, wajuluduhum. Kulit, bos. Ya Allah, gimana bisa menghindar coba? Ya, yang bersaksi atas kita itu kulit. Dan kulit jangan cuman mikir kulit luar, bos. Sel juga punya kulit. Dan mau tahu berapa jumlah sel? 1 triliun, bos. Satu badan ini kurang lebih 1 triliun. Lo 1 triliun yang bersaksi coba. Waduh. Ya oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Pak, ini kan kalau ngelihat bahwa yang bersaksi itu pendengaran, penglihatan, bahkan kulit aja bersaksi. Kok kayaknya nggak bakal ada yang bisa selamat ya? Kalau saksi gini, nah itu gimana Pak cara ngapusnya? Loh, justru itu ada 2 hal. Pertama dari sisi kebaikan, nggak akan ada yang nggak kecatat. Misalkan kita mungut sampah nggak ada yang lihat, nggak akan ada yang nggak kecatat. Oh. Itu sisi baiknya loh. Tadi kan Papa udah bedain antara kita kerja sama orang sama kerja sama Allah. Kalau kerja sama orang kan capek. Kita giliran baik nggak dilihat, giliran cakep nggak dilihat, pas jelek kelihatan, mati kita. Dan siapa juga pimpinan yang 24 jam melekat sama kita, ngapain? Nah, kita jalan-jalan ke ayat berikutnya, ayat 21.
Kita kan sayang nih sama kulit kita kan, dibedakin, diminyakin, disabunin, dicuciin tangannya, dimandiin itu kan. Besok kita kecewa tuh sama kulit kita kalau kita banyak dosa. Ternyata si kulit bersaksi. Ya kita kayak temen deket, temen akrab, dia bersaksi sama kita. Padahal segala rahasia ada sama dia, udah habis dah kita. Nah ini kulit nempel bos. Gitu. Nah kita lihat yuk ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Dan mereka berkata pada kulit-kulit mereka, mengapa kalian memberikan kesaksian atas kami? Ya, ini kata-kata kita loh. Kalau kita nggak mohon ampun sama Allah, kulit terpaksa bersaksi. Kita nanya sama kulit, ngapa lo bersaksi? Allah gitu. Terus jawab si kulit apa? Qalu antaqana Allah. Aduh, kata kulit, yang membuat kami bersaksi itu Allah. Alladzi antaqa kulla syai'. Dialah ya yang membuat bicara apapun yang mau dia bikin bisa bicara. Makanya Bang, Papa senang justru dengan asyahid ini. Dan senang semua alamnya ini bersaksi. Kok senang? Lah iya, kita di mana-mana sholawat. Begitu mau dipukulin, mau digebukin, datang nih jendela pesawat. Jakarta Abu Dhabi, Jakarta Qatar, Jakarta Turki, Istanbul, Jakarta, kemudian Jeddah, Jakarta Semarang, Jakarta Solo bersaksi. Kenapa? Oh, Yusuf Mansur pernah duduk di sini samping jendela. Dan aku bersaksi dia bersolawat di atas pesawat, di udara. Wah, keren kan? Kita belum lama ke pantai, di pantai Papa ngaji Ar-Rahman, ngaji kemudian Al-Waqi'ah. Jangan sangka mereka tuh akan nggak datang bersaksi. Mereka datang bersaksi. Kita kira tuh si ulet-ulet itu diem aja. Enggak, besok dia akan datang bersaksi. Ya, kita lanjut ya. Wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Jangan lupa kata si kulit, dialah yang sudah menciptakan kalian. Lupa ya kalau kalian akan kembali kepadanya. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsira walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Ini jangan sampai kita dengar kalimat ini loh ya. Karena ini omongan kulit kita. Terus apa kata mereka semua? Kamu sih nggak pernah menyangka kami nggak akan berdiri bersaksi kepada Allah atas apa yang kamu kerjakan semua. Gitu. Dan mau tahu yang menyebabkan manusia menjadi celaka? Karena nggak merasa diawasi. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Gara-gara nggak merasa dilihat, nggak merasa diawasi, akhirnya kita terjebur ke dalam kubangan dosa dan maksiat. Yuk kita zikir dengan asyahid. Bang, ikut ya, zikir, pemirsa ikut ya, berzikir dengan asyahid. Ya Allahu ya syahidu, ya Allahu ya syahidu, ya Allahu ya syahidu, ya Allahu ya syahidu, ya Allahu ya syahidu. Ya Allahu ya syahidu, ya Allahu ya syahidu, ya Allahu ya syahidu. Ya Allah, mudah-mudahan ketika Engkau mempersaksikan kami dalam keadaan menjadi hamba-Mu yang terbaik, menjadi umat Nabi-Mu yang terbaik, yang berbuat terbaik di dalam kehidupan kami dan bersyukur padamu ya Allah. Apa-apa yang kau lihat dari kami ya Allah, yang jelek sekali persaksianmu, maka hapuskan itu dari catatan kami ya Allah.
Jangan sampai ada satu pun dari makhluk-Mu yang bersaksi atas kami kesaksian yang jelek-jelek yang membuat kami mendapatkan murka-Mu dan masuk neraka-Mu. Ya Allah, kumpulkan para saksi yang bisa membuat kami justru mendapatkan ridha-Mu dan kemudian ampunan-Mu serta surga-Mu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya pemirsa, nggak kerasa kita udah di penghujung acara nih. Yes, dan Undur diri. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wirdapedia. Alhamdulillahirrabbilalamin pemirsa, tadi kita sudah belajar tentang asyahid, bahwa Allah maha menyaksikan lagi maha melihat. Pemirsa, bukan hanya soal kebaikan saja yang dilihat sama Allah, tapi ingat juga bahwa perbuatan kita, baik buruknya kita itu dilihat dan juga dicatat dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pemirsa, ada baiknya kita berhati-hati atas kebaikan diri kita sendiri demi kebaikan diri kita sendiri untuk masa depan yang lebih baik lagi di dunia dan juga di akhirat. Pemirsa, harusnya kita berbangga dan berbahagia ketika kita dalam lindungan Allah, ketika kita dalam wawasannya Allah, pengawasannya Allah, penglihatannya Allah, karena ada yang ngejagain kita. Jangan lupa pemirsa diamalin, ya Allah ya syahid. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Tapi sebelum Al-Muntakim nanti bekerja, dia pasti ngasih peringatan dulu. Atau siapa yang lagi nerima kesusahan. Sesungguhnya bisa jadi itu peringatan Allah loh. Buah dari perbuatan kita. Karena jangan lupa ketika Al-Muntakim menunjukkan kemuntakimannya, sesungguhnya itu proses pembersihan dosa. Panas matahari aja kita udah harus pakai topi, pakai kacamata hitam. Apalagi kalau matahari sejengkal. Lah ini di dalam matahari, kira-kira begitu. Nah buat siapa nih Al-Hutomah? Buat siapa coba? Bacain. Buat siapa tuh? Bagi setiap pengumpat dan pencela. Oh. Metro TV. Dipersembahkan oleh